Monumen Pancasila Sakti di Lubang Buaya dikenakan biaya tiket masuk dan tiket fasilitas yang disediakan tempat tersebut. Berikut rinciannya. Tiket masuk Lubang Buaya, umum Rp5.000 per orang, pelajar atau mahasiswa Rp3.000 per orang. Tiket parkir termasuk buku panduan dan stiker. Bus dan sejenisnya Rp25.000 per bus. Mobil sedan dan sejenisnya Rp15.000 per mobil. Motor Rp5.000 per motor. Tiket fasilitas layanan. Pemandu bahasa Indonesia Rp75.000, pemandu bahasa Inggris Rp100.000, pemutaran film. Rombongan kurang dari 50 orang Rp75.000, pemutaran film rombongan lebih dari 50 orang Rp1.500 per orang. Ada beberapa aturan yang perlu diketahui oleh pengunjung Lubang Buaya dan Monumen Pancasila Sakti. Selama berwisata di tempat bersejarah tersebut, berikut poin-poinnya. Buka setiap hari pukul jam 8 pagi sampai jam setengah 4 sore, setiap tanggal 5 Oktober HUT TNI dan tanggal 10 November Hari Pahlawan. Bebas biaya tiket masuk kecuali tiket parkir, pemanduan, dan pemuatan film. Bagi pengunjung perorangan atau rombongan yang ingin menggunakan pemandu bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, dapat menghubungi bagian informasi gedung Pasehan fasilitas lapangan parkir luas dan memadai ruang teater. Untuk menonton film memiliki kapasitas kurang dari 200 orang. Mengapa disebut Lubang Buaya? Ini asal-usulnya. Mengutip dari situs Perpustakaan Badan Standarisasi Nasional, lokasi tersebut diberi nama Lubang Buaya karena masyarakat sekitar mempercayai sebuah legenda yang menyebutkan ada banyak buaya putih yang hidup di dekat sungai kawasan tersebut. Monumen ini terletak di kawasan Lubang Buaya, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, yang juga menjadi lokasi ditemukannya jenazah 7 pahlawan revolusi. Pembangunan Monumen Pancasila Sakti digagas oleh Presiden Soeharto, yang mempercayakan proyeknya kepada seorang seniman ternama tanah air. Dibangun untuk mengingat perjuangan para pahlawan revolusi yang berjuang mempertahankan ideologi Republik Indonesia Pancasila dari ancaman ideologi komunis. Monumen Pancasila Sakti mulai dibangun di area dengan luas tanah mencapai 14,6 hektar yang semula merupakan kebun kosong yang juga terdapat rawa-rawa. Pada Agustus 1967 dan diresmikan pada tanggal 1 Oktober 1973. Tokoh-tokoh yang tertangkap adalah 1. Jenderal Ahmad Yani, 2. Jenderal MT Haryono, 3. Kapten Pierre Tendean, 4. Letnan S. Parman, 5. Jenderal DI Panjaitan, 6. Jenderal Sutoyo, 7. Jenderal Suprapto. Teman-teman pasti bertanya kan, mengapa museum ini ada sampai saat ini? Inilah alasannya. Kejadiannya pada tanggal 1 Oktober 1965, 6 jenderal TNI Angkatan Darat serta seorang perwira diculik, dibunuh, dan mayatnya disembunyikan. Peristiwa ini dikenal dengan Gerakan 30 September atau G30 SPKI. Mayat-mayat korban ditemukan 2 hari berselang, 3 Oktober 1965. Jasad-jasad pahlawan revolusi itu didapati di dalam sumur di daerah Lubang Buaya, Jakarta Timur. Korban adalah Jenderal Ahmad Yani, Letjen Suprapto, Letjen S. Parman, Letjen MT Haryono, Maiden DI Panjaitan, Maijen Sutoyo Siswa Miharjo, dan Kapten Pierre Tendean. Aku, seorang petani Bojong Sari, menghidupi mimpi dari padi yang ditanam sendiri. Kesederhanaan panutan hidup dapat untung dilipat dan ditabung. 1974, tanah air yang kucinta berumur 29 tahun. Waktu yang muda bagi berdirinya sebuah negara. Lambang Garuda, dasarnya Pancasila, Undang-Undang 45. Merajut banyak peristiwa. Peralihan kepemimpinan yang mendesak. Bung Karno diganti Pak Harto dengan dalih keamanan negara. Pembantaian 6 jenderal, 1 perwira, 6 jam dalam 1 malam, mati di lubang tak berguna. Tak ada dalam perang Mahabharata, bahkan di sejarah dunia, hanya di sejarah Indonesia. Pemusnahan golongan kiri, PKI wajib mati. Pemimpin otoriter, repelita, rencana pembangunan 5 tahun bisa jadi rencana pembantaian 5 tahun.